Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Oke Polo-Polo, selamat datang di Rini Dong yang ke-16. Nah Polo-Polo, cerita kali ini bukan tentang kejadian, tetapi aku lebih ingin bercerita tentang sebuah barang yang cukup terkenal di Eropa. Polo-Polo, kalau di Indonesia kan kita tahu yang namanya jalangkung ya. Ini bukannya aku ngajak Polo-Polo untuk main ataupun ngajak Polo-Polo untuk gimana gitu ya. Cuman aku mau menceritakan barang yang mirip banget dengan jalangkung tapi ngetren di Eropa. Nama barangnya adalah Ouija board, O-U-I-Ja board. Nah, board artinya papan, sedangkan O-U-I itu artinya iya ataupun yes dalam bahasa Prancis, sedangkan ja artinya tidak dalam bahasa Jerman. Ini merupakan papan yang digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi dengan arwah di abad ke-14. Permainan papan ini itu sangatlah populer dan karena dirasa begitu bahaya, di abad ke-14 permainan ini sempat dilarang. Tapi setelah beberapa saat, papan itu kembali lagi digunakan oleh orang-orang yang ada di Eropa untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun saudara yang meninggal. Dan setelah itu di abad 18-19an ada satu perusahaan di Amerika yang namanya Novelty mengembangkan Ouija board ini sebagai sebuah permainan yang bisa digunakan dengan lebih baik. Papan ini kalau Polo-Polo search di YouTube ataupun di manapun itu ada gambarnya, gampang banget dicarinya. Ini adalah sebuah papan yang ada kata yes, no, dari alfabet A hingga Z dan juga angka dari 0 hingga 9. Udah gitu juga ada kata hello dan goodbye-nya. Seperti yang Polo-Polo bayangkan, ini adalah kata-kata ataupun angka-angka yang digunakan untuk berkomunikasi antara manusia dengan arwah. Hello ini adalah hal yang ditunjuk saat arwahnya datang dan goodbye adalah kata yang ditunjuk saat kita berpisah dengan arwahnya. Jadi ada papan dan ada juga satu kayak alat yang dipegang oleh 3 atau 5 orang dan ini yang akan bergeser menunjuk kata yang dituju oleh arwah itu. Kalau misalnya aku menceritakan kejadian-kejadian serem yang setelah dimainkan ini, mungkin itu nggak terlalu menyeramkan dan bisa Polo-Polo search sendiri di YouTube sehingga aku ingin menceritakan cara main permainan ini. Jadi ini bukannya aku ngajak Polo-Polo untuk main, tapi aku cuma memberitahu peraturan permainan ini kayak apa. Pertama, ini adalah sebuah permainan yang katanya tidak boleh dimainkan sendiri karena kalau ini dimainkan sendiri dan satu orang itu dirasuki, orang itu tidak bakal bisa diselamatkan dan itu bisa berakibat fatal sehingga tidak boleh main sendiri. Yang kedua, permainan ini tidak boleh dipermainkan lebih dari 15 menit karena setelah 15 menit arwahnya ini bakal menjadi lebih kuat dan beban yang harus ditanggung pun akan menjadi lebih besar. Yang ketiga, tadi aku sempat bilang ada alat yang digunakan untuk menunjuk kata di papan ini itu tidak boleh sampai lepas karena kalau Polo-Polo search di YouTube ada beberapa kejadian di mana alatnya ini tiba-tiba lompat ataupun kayak terbang sendiri ke sebuah tempat lain. Kalau kayak gitu arwahnya bisa gentayangan dan juga membuat keramaian di rumah ataupun mengikuti orang yang memainkan permainan itu. Peraturan terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu tidak boleh mengakhiri permainan ini tanpa seizin arwah yang datang. Tadi aku sempat bilang di papannya itu ada kata hello, ada kata goodbye, ada angka 0 sampai 9, ada yes dan no, ada A sampai Z. Jadi saat orang-orang memainkan permainan ini, mereka pertamanya akan menunjukkan hello dan setelah itu mereka akan bertanya-tanya ataupun berkomunikasi. Dan saat orang-orangnya pengen berhenti, mereka itu nggak boleh cuma langsung tiba-tiba ditutup ataupun dibuang gitu papannya, melainkan mereka harus tanya dulu ke arwahnya, boleh nggak permainan ini diakhiri. Dan kalau arwahnya bilang boleh, alat yang mereka pegang ini bakal bergeser ke kata goodbye dan setelah itu baru permainan papan ini boleh diringkas ataupun disimpan kembali. Katanya kalau misalnya orang yang memainkan permainan ini
meringkas papannya ini sebelum kata goodbye, katanya bakal terjadi kejadian-kejadian poltergeist. Jadi pol-pol yang udah nonton Detektif Reomit bakal tahu poltergeist adalah kejadian di mana barang-barang akan berterbangan sendiri atau kayak bergerak sendiri. Jadi mungkin pol-pol pernah lihat kayak CCTV rekaman, mungkin meja yang buka tutup sendiri, mungkin pintu yang buka nutup sendiri, ataupun kursi yang geser sendiri, ataupun barang-barang yang berterbangan dan jatuh sendiri. Mungkin pada awalnya barang-barang yang bergeser adalah barang-barang yang kecil, misalkan kayak pulpen, kertas, ataupun HP gitu. Tapi kalau orang yang memainkan permainan ini tetap tidak berusaha untuk berpisah dengan arwah itu, bisa jadi barang-barang yang lebih besar ataupun barang-barang yang membahayakan pemain permainan ini bisa bergerak dan bahkan menghantam dirinya. Bisa jadi kayak gelas ataupun keramik-keramik yang besar, bahkan furnitur-furnitur yang berat. Nah, polo-polo, memang permainan kayak gini itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kalau aku bukan orang yang mau bilang aku percaya, dan aku juga bukan orang yang mau bilang aku nggak percaya. Tapi aku tergolong orang yang tidak mau main ataupun terkait dengan permainan-permainan seperti ini, karena menurutku tidak ada positifnya. Oke, polo-polo, apakah ada di antara polo-polo yang pernah main mainan yang kayak gini yang katanya bisa berkomunikasi ataupun berbicara dengan arwah-arwah? Kalau ada, coba tuliskan di komen. Dan gimana kalau menurut polo-polo? Apakah permainan kayak gitu nyata enggak? Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini. Kalau polo-polo suka video kali ini, bilang apa? Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.